Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar bro-bro semua? Saya doakan kalian sehat selalu, cepat dapat kerja yang masih nganggur, cepat dapat jodoh yang masih jomblo, dan cepat dapat RC yang diimpikan tentunya. Di video kali ini saya akan share build tips upgrade MND 90 part 2. Sebelum menonton video ini, pastikan bro-bro sudah menonton part sebelumnya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Di channel ini juga saya banyak membahas seputar RC dari mulai unboxing, review, tutorial, trail run, sampai build tips seperti video ini. Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya, kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Untuk pemilihan part kali ini saya memakai motor 370 dan gearbox single speed bawaan original WPL yang gearnya sudah berbahan metal walaupun housingnya masih plastik. Gearbox original dari WPL ini bentuknya kecil dan penempatan gearnya menyamping, jadi ground clearance-nya jauh lebih tinggi daripada gearbox dual speed atau single speed yang banyak dijual di pasaran. Untuk link rodnya saya menggunakan link rod yang ujungnya sudah memakai ball end dan link base-nya dari bahan aluminium seperti ini. Informasi untuk bro-bro semua, untuk link base sebenarnya bisa saja tidak diganti. Akan tetapi bro-bro harus sedikit memodifikasi link base bawaan karena tidak sama persis dengan link base aluminium ini. Dan terakhir untuk shock breaker, agar RC-nya tidak mantul-mantul, saya memilih yang sudah memakai oil seperti ini. Karena shock breaker seperti ini walaupun lebih keras daripada shock breaker bawaan, akan tetapi reboundnya jauh lebih baik daripada shock breaker bawaan. Seperti biasa, semua part yang akan saya pasang ini link pembeliannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Let's go bro-bro, kita lanjutkan upgrade si D90 ini. Dimulai dengan merakit motor dan gearbox terlebih dahulu. Pertama-tama, pasangkan 3 buah bearing di dalam gearboxnya seperti di video ini. Lanjutkan dengan memasang motor dari arah luar menggunakan 2 baut yang sudah disediakan dalam paket penjualannya. Setelah itu pasangkan salah satu gear yang bentuknya seperti ini menggunakan groove screw ke motornya. Dan untuk gear satunya lagi pasangkan dulu di as gear menggunakan groove screw. Baru setelah itu pasangkan gearnya di gearbox housing. Jangan lupa untuk menambahkan grease sebelum memasang seluruh bagian gearbox housingnya. Dan terakhir pasangkan kopel ke gearboxnya menggunakan groove screw seperti di video part 1. Setelah perakitan gearbox dan motornya selesai, saatnya kita masuk ke bagian pemasangan gearbox ke sasis. Dan di video kali ini saya membuat lubang baru menggunakan bor untuk dudukan gearboxnya. Agak sedikit saya naikkan dari dudukan aslinya. Akan tetapi ada beberapa resiko yang harus ditanggung jika menaikkan gearbox dan akan saya bahas di akhir video. Ketika memasang gearbox ke sasis ada bagian yang mentok ke motor. Dan saya potong bagian mentok itu menggunakan gergaji besi seperti di video ini. Oke, next sebelum masuk ke bagian pemasangan link rod dan link base, karena shock breaker yang baru lebih tinggi daripada shock breaker bawaan, untuk pemasangannya akan saya buat miring. Alasannya agar nanti RC-nya jauh lebih empuk dan saya tidak harus menambah shock tower di RC ini. Yang harus dilakukan di bagian ini adalah sedikit perbesar semua lubang baut untuk dudukan shock breaker barunya, karena baut bawaan shock breaker baru lebih besar. Dan jika kita perbesar nanti ketika pemasangan link base akan cukup ribet. Dan sekarang kita masuk ke bagian perakitan link rod, link base, dan shock breaker. Agar lebih mudah, pasangkan terlebih dahulu link rod dan shock breaker ke link base-nya. Baru setelah itu pasangkan link base-nya ke aksel atau gardan. Karena jika memasang link rod dan shock breaker ke link base yang sudah terpasang di gardan itu jauh lebih sulit. Untuk pemasangan link rod dan shock breaker ini mudah saja. Kita hanya pasangkan dengan memakai baut yang sudah tersedia di paket penjualannya. Dan setelah perakitan selesai, langsung pasangkan link base-nya ke gardan menggunakan baut bawaan link base sebelumnya.
Dilanjutkan dengan memasangkan link rod dan shock breaker ke sasis. Agar videonya tidak kepanjangan nih bro, saya skip bagian ini dan akan langsung saya jelaskan poin-poin penting dalam pemasangan link rod ini. Oke, pemasangan sudah selesai ya. Semuanya udah terpasang dari mulai gearbox, couple, shock breaker, link, sama link base. Sebetulnya untuk pemasangan itu gampang, kalau cuman pasang gampang ya. Tapi kalaupun gampang, ada beberapa yang saya custom. Dari mulai pemasangan gearbox, saya naikin dudukannya dari yang semulanya di sini, saya naikin lebih ke atas agar ground clearance-nya lebih besar, lebih jauh dari tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, baut-baut link yang ini, baut-baut link saya tambahin ring. Setiap baut itu 2 ring di bagian luar sasis, dan di bagian dalamnya saya pasangin lagi. Karena si lubang untuk baut link ini gede, sementara bautnya kecil. Jadi kalau misalnya nggak pakai ring, itu bautnya masuk ke sini nggak ngunci gitu. Terus untuk link yang dekat motor dan lekat kopel, saya pasangnya bautnya terbalik. Jadi dibaut dari dalam, murnya dari luar. Beda ya, kalau ini bautnya dari luar, murnya di dalam. Kalau yang dekat kopel sama dekat motor, itu saya balik, murnya di luar, bautnya di dalam. Karena kalau nggak dibalik, ujung bautnya itu mentok ke kopel sama ke motor. Terus custom terakhir, itu di bagian pemasangan baut shock breaker. Saya kasih spacer pakai mur. Jadi baut di sini masuk ke shock breaker, terus saya kasih mur, baru masuk ke sini. Karena kalau nggak saya kasih mur, nggak saya kasih spacer di sini, si tabung shock breakernya itu mentok ke sasis, dia nggak main. Itu aja beberapa custom yang saya lakukan ketika pemasangan. Sekarang kita masuk ke bagian setting. Yang pertama, kita harus pastikan kalau semua yang kita pasang dari mulai link, couple, motor, gearbox, dan shock breaker itu nggak mentok. Kita harus pastikan itu. Itu kenapa tadi beberapa custom yang saya sebutkan ketika saya masang itu biar semuanya ini nggak mentok. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kopelnya nggak limit nih. Karena si kopel itu fleksibel. Ketika dia pernya kepres, dia itu memendek. Ketika dia kena beban tuh memendek kayak gini. Kalau dia nggak punya beban, dia memanjang. Itu harus dipastikan nggak limit. Ini contoh yang bagian depan nggak ada yang mentok, kopelnya nggak limit, dia jadi main. Nah, dia bisa ngeper. Ketika ngeper pun nggak ada yang mentok ya, udah saya setting. Beda dengan yang belakang. Kalau diperhatikan yang belakang ini lebih aman sebetulnya, nggak ada yang mentok karena nggak ada motor kayak di depan. Kalau di belakang itu lebih kosong. Harusnya karena dia nggak mentok itu kan bagus. Tapi karena posisi kopelnya limit, dia udah mentok nyampe atas nih. Jadi dia nggak bisa main. Keras, dia nggak bisa main. Si kopelnya udah kepres maksimal, udah limit. Setelah itu yang harus dipastikan adalah WB atau wheelbase ya. Wheelbase itu jarak antara roda depan dengan roda belakang. Sebetulnya WB ini gimana selera kita ya. Ada yang seleranya WB-nya jauh, ada yang deket, itu balik lagi ke kita. Tapi salah satu patokannya, kalau buat saya, karena saya nggak mau modif si body aslinya si MN ini, saya tetap mau pakai ini. Jadi body ini menjadi ukuran apakah WB saya sudah pas atau belum. Jadi kejaran WB saya itu ban harus simetris pas, ban belakangnya ada di sini, ban depannya ada di sini. Cara ngukurnya bisa kalian simpan mobilnya kayak gini, tapi biasanya nggak terlalu jelas. Kalau saya biasanya kita balik aja, balik posisi kayak gini, terus tempel dari bawah bagian mobilnya gini. Kita tempelin dulu ke ban belakang sampai habis. Ini udah pas. Nah, untuk bagian depan belum pas nih, mentok. Itu artinya saya harus memperbesar jarak WB-nya atau memperlebar jarak WB agar ininya masuk. Itu. Yang keempat yang harus dipastikan itu adalah posisi kopel, jangan terlalu menekuk atau stres. Karena kalau kopelnya stres, itu salah satu alasan kenapa gear gak awet. Dia kebanyakan beban. Contoh nih punya saya yang depan. Tadi kan yang pertama ini udah gak ada yang mentok. Yang kedua si kopelnya gak limit, bisa main. Yang ketiga WB-nya tadi tinggal dibenerin. Nah bagian yang keempat
ini tuh sebetulnya terlalu stres, dia terlalu nekuk gini, terlalu nekuk. Jadi kalau bagian main dia aman, tapi kalau bagian dia harus muterin roda, dia stres. Nah, seenggaknya itu mungkin 4 hal di bagian setting yang harus bener-bener bro-bro perhatiin ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian gimana caranya saya beresin PR di RC ini. Sebetulnya caranya adalah dengan ngakalin link ini. Link yang 4 ini. Kita harus tahu fungsi atau cara kerja dari link-link ini. Karena sebetulnya link ini itu bisa disetting panjang atau pendek. Dan salah satu kelebihan link yang saya gunakan ini adalah dia bisa disetting tanpa harus kita bongkar dulu. Jadi tinggal diputar. Kalau ini diputar, dia ngerubah tuh. Kelihatan nggak? Ini lebih mundur kalau saya putar. Kalau saya putar lagi dia lebih maju. Nah, cara memperbaiki problem saya tadi adalah dengan setting link ini. Karena panjang dan pendek link ini mempengaruhi yang pertama jarak WB. Dia bisa lebih dekat WB-nya atau lebih jauh dengan memperpanjang atau memperpendek link. Yang kedua, itu juga ngefek ke limit couple. Kalau kita mainin ini lebih panjang, limit couple-nya pun jadi lebih bebas, lebih besar. Terus yang ketiga, dengan kita memainkan link, dengan menyeting link, dia juga mempengaruhi posisi tekukan couple ini. Tekukan couple. Kenapa bisa? Karena di samping couple ini mempengaruhi maju mundurnya gardan yang tadi merubah WB, dia juga bisa bikin couple-nya ini agak nunduk ke bawah atau agak naik ke atas gitu. Nah, lalu pertanyaannya nih sekarang, gimana kalau misal saya udah setting semuanya, WB udah pas dengan body, tapi si couple masih terlalu nekuk? Caranya mau nggak mau, kalian turunin lagi gearbox-nya. Karena dengan turunnya gearbox, itu membantu couple-nya tidak terlalu nekuk. Tapi dengan turunnya gearbox, itu bikin si couple jadi lebih limit naik. Gimana caranya? Kalau gearbox mau nggak mau harus diturunin, ternyata couple-nya limit. Mau nggak mau ganti couple-nya dengan yang lebih pendek. Karena saya di sini pakai couple WPL, ini lumayan panjang. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Kalau ada yang belum mengerti boleh langsung di kolom komentar. Nanti saya jawab kalau saya paham atau teman-teman yang lain juga bisa jawab. Sekarang saya mau coba untuk setting link dan lain-lain agar WB-nya bisa pas, terus couple-nya juga main, nggak tertekan, nggak terlalu nekuk. Cuman saya nggak bisa kasih saran terlalu pasti ya. Misal link ini ukurannya harus sekian senti dan lain-lain. Karena setiap RC itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Carilah settingan terbaik untuk kalian dengan poin-poin yang saya tekankan tadi. 2 hours later. Oke bro, setting sudah selesai ya. Tadi saya coba turunin gearboxnya, terus balikin gearboxnya, jadi motornya ke belakang dan lain-lain. Dan akhirnya inilah hasil, kurang lebih saya 2 jam mungkin ya setting ini. Saya dapat limit untuk bagian depan, saya dapat spare segini. Dan ini cukup buat mini scale. Sebelum couple ini limitnya habis, itu per udah habis duluan. Berarti dengan jarak segini cukup. Kalau yang belakang lumayan agak jauh ya, lebih aman yang belakang. Informasi aja buat bro-bro semua nih, link seperti ini kelebihannya dia gampang disetting, tinggal diputar aja, nggak usah bongkar buat ngatur panjang pendeknya. Cuman masalahnya harusnya link ini tuh di bagian ini sama bagian sebelah sininya itu ada penahan kayak gini. Ini saya ambil contoh dari steering ya. Nah, harusnya ada penahan kayak gini. Jadi ketika udah nemuin setelan yang pas, kita kunci pakai ini. Cuman nggak tahu kenapa paket yang saya beli itu linknya ini nggak dapat mur itu. Terus saya tanya ke teman-teman, ini kira-kira nyarinya di mana nih murnya? Soalnya yang satu dratnya kebalikan, putar ke kiri untuk bikin kencang. Temen saya jawab, jadi kalaupun tetap saya pakai mur di sini, murnya ada, ini tetap gampang copot, muter sendiri kalau lagi dipakai. Terus teman saya nyaranin kalau ini kita lem aja pakai thread locker. Nah, kebetulan lem saya lupa taruh di mana, jadi sementara saya nggak mau berubah nih. Saya tahan dulu pakai plester. Tuh. Dari posisi yang tadi saya cuman ngatur link-link aja. Ini yang berubah mungkin. Khusus link yang dekat ke motor, yang tadi saya bilang murnya dibalik, saya pindah pasangnya jadi di luar. Karena ternyata setelah disetel, dia itu mentok ke motor. Gitu. Oke, WB-nya juga udah pas. Pas ya, sesuai.
Oke bro, kalau ada yang mau ditanyain langsung saja di kolom komentar atau jangan ragu untuk senggol saya di DM Instagram @arifalf_rc. Akan tetapi wajib follow dulu karena DM-nya nggak akan muncul jika tidak follow. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Like videonya jika kalian suka, share juga ke teman-temannya, dan tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.